pinjaman online. Baik, Bapak dan saudara sekalian, saya akan munculkan dulu. Muncul ya Bapak Ibu? Bu Pita muncul ya? Muncul Pak. Bu Ayu muncul ya? Baik. Pinjaman online ya. Kita lihat dulu. Aturan tentang pinjaman online ini bisa kita lihat. Yang pertama, dalam pasal 1763 Perdata, di sana disebutkan barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan. Ini adalah dasar hukum tentang pinjam meminjam. Selain itu juga kalau kita lihat ada dalam peraturan OJK pasal 1 angka 3 nomor 77 tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Ini dia. Dan sekarang ini memang sedang marak. Pinjol ini sekarang sedang marak. Dan orang banyak yang tergoda karena apa? Mudah sekali prosedurnya. Tinggal mengisi aplikasi yang ada di IT, berbasis IT, kemudian uang akan segera dicairkan kepada orang yang meminjam tersebut. Dan ini dimanfaatkan di tengah susahnya orang mendapatkan bantuan, ada tawaran yang menggiurkan dengan cara mengisi aplikasi, kemudian dia akan segera mendapatkan bantuan. Maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk melakukan pinjaman. Nah, dasar hukumnya tadi. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat dulu tentang dasar dari pinjam meminjam. Karena pinjaman lewat online ini juga ada unsur dari meminjamkan dan wajib mengembalikan. Maka kalau kita lihat dari segi aturan hukum, ya, unsur pinjam meminjam itu harus ada 4. Yang pertama adalah ada dari adanya para pihak, baik nasabah maupun perusahaan pinjol atau fintech, kemudian adanya persetujuan perjanjian, biasanya kalau yang biasa itu dalam bentuk berkas, dalam bentuk kertas, sedangkan dalam bentuk online ada dalam draft yang harus diisi-isi, kemudian jumlah barang atau uang yang tertentu yang dipinjamkan, serta adanya pengembalian pinjaman. Itu unsur pinjam meminjam. Jika salah satunya tidak ada, maka kemudian kita tidak bisa menyebutnya sebagai pinjam meminjam. Bisa saja akhirnya kepada penipuan, bisa saja kepada penggelapan kalau umpamanya tidak ada proses pengembalian atau tidak ada yang diberikan tapi kemudian ditagih-tagih, maka itu bisa saja sebagai sebuah penipuan atau tindak kekerasan. Nah, tentang penipuan dan penggelapan sendiri beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang hal tersebut. Jadi sesuatu bisa disebut pinjam meminjam jika ada para pihak, jika mereka setuju untuk melakukan pinjaman, kemudian ada barang yang dipinjamkan serta ada proses pengembalian. Jika tidak ada proses pengembalian, maka yang tadinya pinjam meminjam bisa saja menjadi penipuan atau menjadi penggelapan. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita lihat apakah di dalam proses pinjol orang yang tidak pernah bertemu kemudian melakukan pinjam meminjam itu sah. Kita lihat dalam aturan hukum perdata, sebuah perjanjian itu dianggap sah jika memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah kedua belah pihak harus sepakat, baik peminjam maupun yang dipinjami. Kemudian mereka semuanya cakap, artinya memang cakap untuk melakukan transaksi. Usianya, contohnya, usianya memang usia dewasa untuk melakukan transaksi. Bukan anak kecil. Kalau anak kecil berarti kan dia tidak cakap untuk melakukan transaksi. Atau secara mental dia juga cakap untuk melakukan sebuah transaksi. Kemudian ada hal tertentu yang ditransaksikan dan yang keduanya adalah sebab yang ditransaksikannya itu adalah sesuatu yang halal. Maka sebenarnya kalau melakukan sebuah perjanjian yang tidak halal itu dianggap tidak sah perjanjiannya. Tidak sah perjanjian, umpamanya melakukan transaksi dalam terhadap barang-barang terlarang, maka kemudian kalau ini tidak sah. Kemudian
Untuk syarat yang pertama, yang kedua, sepakat dan cakap secara hukum ini namanya adalah syarat subjektif karena menyangkut dari orang yang melakukan perjanjian. Syarat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan perjanjian itu. Jika kemudian tidak tercukupi, umpamanya salah satu tidak sepakat, maka perjanjian tersebut dibatalkan. Atau ternyata di antara salah satu pihak itu tidak cakap, ternyata masih anak kecil. Masih anak kecil, secara umum tidak diperbolehkan karena usianya belum capai. Dia tidak cakap untuk melakukan itu, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Umpamanya melakukan pinjaman online, ternyata anak kecil yang melakukannya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum karena ada cacat syarat subjektifnya. Ada cacat subjektifnya. Jika kemudian dipaksakan, bisa saja kemudian dilakukan, bisa saja kemudian disebutkan ini dilakukan penipuan atau pemaksaan karena anaknya tidak cakap, itu masih anak-anak, itu masih anak-anak. Maka kita lihat juga ketika orang melakukan pinjaman online, transaksi online, itu orangnya cakap atau tidak, anaknya umurnya sudah pas atau tidak. Kalau tidak, maka bisa saja bisa dibatalkan karena dianggap memaksa anak untuk melakukan transaksi pada anaknya tidak. Kemudian mohon izin, syarat yang selanjutnya adalah tentang hal tertentu dan hal yang tidak halal. Hal yang halal ini adalah syarat objektif, ya ini objek yang diperjanjikan tersebut. Jika tidak terpenuhi atau tidak ada mana objeknya, maka kemudian perjanjian ini batal dengan hukum. Secara mau pinjam-meminjam, tapi tidak ada yang dipinjamkannya, apa yang dipinjamkan tidak jelas, tidak diberikan, maka perjanjian tersebut batal dengan hukum. Atau sebab-sebabnya itu tidak halal, sebab-sebabnya tidak halal, atau yang dijual belikannya itu haram, maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum, itu batal demi hukum. Kemudian pinjaman online selama ini sangat-sangat menggiurkan karena dengan syarat-syarat yang sangat mudah, tidak perlu ketemu, orang ketika butuh kemudian mengajukan aplikasi, tentu dengan nilai yang sangat rendah dulu, kemudian akan naik, dan kemudian mendapatkan, kadang-kadang dicairkan, akan menggiurkan sekali. Maka sekarang ini ada sebuah kecenderungan orang untuk melakukan transaksi di fintech atau pinjol, sangat menggiurkan sekali. Nah, maka kemudian ini harus diperhatikan oleh para pelaku pinjaman online. Apa yang diperhatikan? Yang pertama adalah saat melakukan pengajuan pinjaman di perusahaan fintech, harus diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan penyedia jasa pinjaman itu legal dan terdaftar di OJK. Kita jelas bisa melihat, gampang sekali. Tinggal dicek aja di OJK, nanti akan muncul perusahaan-perusahaan mana yang terdaftar dan tidak terdaftar. Kalau mau telah dicek tidak terdaftar, maka itu nggak usah dipinjamkan karena memang tidak terdaftar. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau umpamanya mau melakukan pinjaman, maka dicek dulu perusahaan tersebut ada enggak di OJK-nya. Kemudian jaga kerahasiaan saat submit data. Ketika kemudian kita mensubmit data, kita juga harus menjaga kerahasiaannya. Kemudian juga nomor-nomor dari orang-orang yang ada juga harus diamankan, jangan sampai kemudian orang-orang yang tidak tahu apa-apa kemudian terkena karena nomornya ada. Kemudian baca dengan teliti dan seksama terkait syarat dan ketentuan yang berlaku antara penyedia jasa dengan pinjaman online dan nasabahnya. Penyedia jasa online dan nasabahnya. Kemudian baca dan teliti kembali isi dari pinjaman tersebut. Nah, seringkali kawan-kawan yang melakukan pinjaman itu tidak pernah baca. Lalu kalau kita membeli motor saja, kadang-kadang pinjamannya perjanjian itu nggak dibatal, langsung parah tanda tangan saja. Nah, ini seringkali juga kawan-kawan di pinjaman online tidak dibaca, langsung ya setuju aja, disubmit seperti itu. Maka baca dan teliti kembali isi perjanjiannya, jangan sampai ternyata isinya itu sangat menjebak dan merugikan dari kawan-kawan sekalian. Kita lihat sekarang perbandingan antara pinjaman online dan pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Yang pertama, fintech atau pinjol yang ilegal itu biasanya tidak memiliki izin resmi. Maka cek dulu di OJK.
cek dulu di website-nya OJK ada atau tidaknya. Kemudian tidak ada identitas pengguna atau alamat kantornya di mana, tidak jelas. Hanya di website-nya aja. Di website-nya juga kadang-kadang tidak menunjukkan di mana alamatnya. Sehingga kalau umpamanya kita melakukan pengaduan agak susah. Dan biasanya mereka memberikan pinjaman dengan sangat mudah sekali, langsung gampang diberikan. Informasi bunga juga tidak jelas, bunganya berapa, tiba-tiba ujung harus ditaikan, tiba-tiba ditaikan sepihak, tidak jelas pinjamannya bunganya berapa. Kemudian bunga pinjamannya tidak terbatas, biaya atau bunganya itu tidak terbatas, tidak jelas. Kemudian total pengembalian termasuk denda juga tidak terbatas. Kadang-kadang tiba-tiba sudah menjadi besar. Ada orang menyebutkan pinjamnya cuma 300.000, tiba-tiba harus mengembalikannya 5 juta, 6 juta, gitu. Karena tidak jelas. Kemudian ketika terjadi pengembalian yang telat, biasanya penagihannya juga tidak ada batas waktu. Harusnya tanggal 5, ini dari mulai tanggal 1 sudah ditagih-tagih dan bahasanya kasar-kasar. Nah, kita semuanya bisa tahu dari kawan-kawan yang melakukan pinjaman juga bagaimana prosesnya ketika mereka melakukan pinjaman. Dan akses ke seluruh data yang ada di ponsel, semuanya nomor-nomor kita langsung disedot. Dan kemudian orang-orang dihubungi, hati-hati dengan orang ini, dia belum bayar, KTP orang tersebut kemudian dimunculkan, dikirim, sampai kemudian orangnya juga rahasianya kemudian bilang, itu loh, namamu itu seringkali dimunculkan ini, dikirim ke kita, dipermalukan, gitu. Ancaman, teror, awas, kalau umpamanya tidak bayar, kamu ketemu, saya apa-apakan. Dimunculkan juga, ini kan sekolah anakmu kan, saya pernah menangani soalnya, ini kan sekolah anakmu kan, nah, anakmu di situ kan, gitu kan, seolah-olah mengancam ke anak dari pemilik hutang ke penjual tersebut. Kemudian foto-foto pribadi juga dimunculkan. Makanya orang-orang yang mempunyai pinjaman itu seringkali juga kena media sosialnya, baik itu WA-nya, kemudian juga Facebook-nya ditelusuri, foto-foto, sehingga ketahuan siapa anaknya, di mana, sekolahnya di mana. Ditunjukkan juga, ini sekolah anakmu kan, di sini kan, setiap jam sekian kamu ada di sini, karena kita juga, orang tersebut juga seringkali gatal, sedikit-sedikit update status. Nah, sehingga kemudian gampang dilacak. Nah, kita lihat bagaimana dengan fintech atau pinjol yang legal. Biasanya terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Kalau melakukan penyimpangan, nanti kemudian OJK yang melakukan tegurannya. Dan kita bisa cek di OJK atau tidak. Kemudian identitas pengurus dan alamatnya juga jelas. Ini di mana kalau mengatasnamakan koperasi, biasanya kan mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, di mana alamatnya, siapa pengurusnya, dan kalau dalam proses pemberian pinjaman itu seleksinya sangat ketat untuk kegiatan apa, usahanya di mana, itu sangat ketat sekali. Tidak serta-merta langsung dicairkan. Maka kalau ada sebuah perusahaan pinjol, langsung gampang mencairkan. Perlu curiga juga. Jangan kemudian, oh iyalah saya juga pinjam juga, di sana mudah. Enggak juga, harus dicurigai juga. Jangan sampai kita mudah mendapatkan uang, tapi kemudian sengsaranya seumur hidup karena terus ditagih-tagih. Informasi biaya pinjaman dan dendanya terbuka. Jadi kalau umpamanya pengembaliannya sekian, dendanya juga sekian. Biaya pinjamannya 0,05% sampai dengan 0,8% per harinya. Itu disebutkan. Nah, itu disebutkan. Penagihannya itu maksimum 90 hari. Kemudian akses hanya kamera, mikrofon, dan location. Tidak semua nomor diambil. Kemudian resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk dalam daftar hitam, langsung di blacklist. Artinya ketika dia pinjam lagi itu akan susah. Dan ada jelas tempat layanan pengaduan konsumen. Jadi kalau umpamanya seorang nasabah yang merasa dirugikan, maka dia akan ada tempat ngadunya di mana. Sedangkan yang tidak legal, tidak jelas, yang terjadi siapa saja, dia dimaki-maki, disebut penipu segala macam oleh pihak ketiga yang diminta untuk melakukan penagihan. Nah, kemudian perhatikan juga
klausul perjanjiannya ini yang seringkali orang tidak mau detail. Ini yang seringkali orang tidak mau detail. Pokoknya sudah diberikan pinjaman, gampang deh. Harus perhatikan juga klausul perjanjian. Yang pertama adalah nomornya, tanggalnya, identitasnya jelas atau tidak, mengenai hak dan kewajibannya jelas atau tidak, jumlahnya, suku bunganya, besarnya komisi, jangka waktu, kemudian juga rincian biayanya, ada biaya denda segala macam. Itu harus jelas. Mekanisme sengketa ketika terjadi perbedaan pendapat, ini sudah bayar, ini belum, itu jelas juga. Dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggaraan tidak dapat melanjutkan kegiatan operasi. Jadi di perjanjian itu harus didetail. Ini yang biasanya kawan-kawan nasabah itu tidak mau perhatikan. Yang paling penting pinjamannya itu sudah dicairkan, dan dari pengalaman itu mudah, maka mereka berbondong-bondong melakukan pinjaman kepada pihak pinjaman online tersebut. Nah, kemudian sahabat saudara, kita lihat sekarang ketika proses sudah berjalan, apa sanksi-sanksi dalam pinjol ini? Relaksasinya. Jika kemudian nasabah tidak membayar, maka denda dan bunga itu akan terus menumpuk. Setiap hari akan dihitung bunganya, akan dihitung dendanya, akan terus menumpuk. Dan kemudian jika dia tidak membayar, maka masuk ke dalam blacklist pinjaman. Dia tidak akan bisa pinjam lagi. Kalau seseorang umpamanya melakukan pinjaman aja ke bank untuk membeli mobil, ya, atau di finance. Kalau umpamanya pada satu proses dia tidak bayar, ketika dia mau pinjam lagi itu susah, langsung di blacklist. Demikian halnya di pinjaman online. Kemudian jika tidak membayar, maka akan terus dikejar oleh pihak ketiga, yaitu debt collector yang dibayar oleh perusahaan fintech atau pinjol tersebut. Dan kalau umpamanya dikejar-kejar sampai ke rumah, akan malu. Kalau umpamanya disadap, nomor-nomornya disadap, dan kemudian disampaikan kepada nomor kontak, seluruh nomor kontak yang ada, maka dia disebut sebagai penipu apa segala macam. Akhirnya malu. Ini lebih kepada hukuman moral. Hukuman moral. Uang pinjamnya tidak seberapa, cuma 300.000, tapi nomor kontak semuanya diambil, dan ketika dia telah membayar 1 hari saja langsung dikirim. Ini KTP-nya, ini nomornya, ini fotonya, ini anaknya, dikirim ke semua kontak. Di semua kontak. Maka ini perlu dipikirkan oleh kita sekalian. Apalagi kalau disebutkan juga, ini tempat perusahaannya di sini, karyawan PT Anu. Maka perusahaan yang tidak tahu menahu akhirnya ketahuan, dan ini bisa berimbas kepada apa? Kepada kepercayaan dari customer perusahaan tersebut. Oh, ternyata ya karyawan di sana itu paling suka pinjam di pinjaman online. Ini loh nomornya, iya, mengirim juga ke saya sampai saya kesel. Oh, ternyata akhirnya bisa saja jadi jelek. Apa mungkin ya perusahaan tersebut gajinya tidak bagus sehingga kemudian uang 300.000 aja sampai ke pinjam, dikejar-kejar, jelek dia akhirnya. Maka sekali lagi ini sengaja diberikan oleh pihak perusahaan karena imbasnya pasti pada kinerja. Imbasnya pasti kepada nama baik perusahaan, karena disebutkan karyawannya itu melakukan transaksi online dari kejar-kejar sama debt collector. Nah, maka materi ini sengaja diberikan kepada karyawan. Kemudian adakah sanksi pidana? Nah, ada sanksi pidana. Menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwasanya para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan perjanjian yang dibuat secara sah, bukan penipuan, bukan pulauan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan tindakan yang tidak baik, maka ini hukumannya adalah hukum perdata, kecuali kalau umpamanya ada unsur ternyata penipuan, ada unsur uang prestasi, Kemudian yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online kredit macet biasanya menggunakan jasa ketiga dalam melakukan penagihan kepada nasabah, yaitu yang disebut dengan kolektor. Biasanya melakukan itu dan kemudian menyebarkan data tadi kepada pihak ketiga, kepada orang-orang yang ada dalam nomornya. Penagihan secara elektronik melalui media telekomunikasi, di telepon dengan bahasa yang kasar. Saya memang tidak pernah pinjam, tapi kemudian diteror oleh pihak debt collector karena nomornya ada. Ini kan teman bapak, tolong sampaikan. Loh, hubungannya kan bisa saja nomor dimasukin, disimpan.
Simpan. Jadi orang lain juga akan merasa risih. Orang lain juga akan merasa risih. Gitu. Nah, oleh karenanya maka kemudian perlu diperhatikan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online. Apakah mengandung unsur pidana atau tidak dalam menjalankan tugasnya tersebut. Apakah kemudian mengancam-ancam, nakut-nakuti? Gitu. Nah, namun kawan-kawan sekalian yang perlu diperhatikan adalah baru nyambung lagi ya Bu Ayu? Iya Pak. Baru nyambung lagi, tadi mati ya? Iya betul. Koneksi kayaknya Pak. Di Ibu atau di saya ya? Di saya bagus. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya, oke, monggo Pak. Baik, sebentar saya masukkan dulu ininya. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan transaksi online itu adalah imbasnya. Bukan hanya ke kita, tapi juga kepada orang-orang yang nomornya ada dalam handphone kita. Pasti akan tersedot karena diizinkan dulu biasanya oleh kita, oleh orang tersebut ketika di pinjamannya online yang ilegal. Dan ini banyak sekali yang ilegal diizinkan. Akhirnya kemudian nomor-nomor tersedot. Dan ketika penagihan dilakukan terhadap semua nomor yang ada dalam handphonenya, bisa saja dimunculkan bukan hanya fotonya, tapi juga tempat bekerjanya. Hati-hati, ini orang penipu umpamanya si EH umpamanya si AY seperti itu kan, dimunculkan fotonya. Ini kerja di Gilan Ganesha, alamat Gilan Ganesha di ini, dipermalukan. Nah, maka imbasnya itu adalah bukan hanya dia, tapi juga orang-orang yang ada nomor tersebut, juga kepada perusahaan. Perusahaan kalau melakukan upaya hukum bisa, karena disebutkan, disebar kemana ini tersebut. Bisa saja perusahaan juga melakukan upaya hukum pencemaran nama baik. Karena apa? Perusahaan ikut tercemar karena disebutkan sebagai karyawan. Maka oleh karenanya, kawan-kawan sekalian, tolong berpikir ulang untuk melakukan pinjaman online, terutama kepada pinjol-pinjol yang ilegal. Karena imbasnya itu sangat luas sekali dan sangat merugikan sekali. Kemudian, sahabat-sahabat sekalian, seringkali kita lihat pelanggaran yang terjadi dalam pinjaman online itu. Pelanggaran hukum pinjaman online. Ya, pertama, seringkali tidak legal atau tidak sesuai dengan aturan seperti yang tadi di depan saya sampaikan. Ya. Yang keduanya adalah ketika terjadi penagihan, seringkali intimidatif, melakukan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, dihina, direndahkan martabatnya, disebutkan penipu, disebut ke semua orang, bahkan seringkali juga disebutkan karyawan mana, intimidatif. Suku bunganya tinggi dan seringkali menggunakan data-data pribadi. Itu yang seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pinjol ilegal. Nah, unsur pidana yang dari situ bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya ancaman. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, membuat kena juga undang-undang ITE. Jika memang dilakukan ancaman. Cuman permasalahannya bagaimana kita melaporkan? Karena saya juga pernah didatangi oleh orang untuk dilaporkan. Di mana kita melaporkannya? Alamat perusahaan pinjolnya tidak jelas gitu. Alamat perusahaan pinjolnya tidak jelas. Itu yang seringkali menjadi permasalahan. Ancaman juga dalam KUHP juga dibahas. Paling lama 9 tahun. Penyebaran data pribadi sebenarnya ada. Cuman kembali lagi permasalahannya ada. Perusahaan pinjol-pinjol yang melakukan penagihan secara ilegal tersebut dengan ancaman penyebaran data seringkali tidak jelas alamatnya. Orang mungkin berpikir ketika meminjam itu, ini juga tidak jelas alamatnya, sehingga nagihnya juga susah. Bukan nagihnya yang susah, nagihnya dia gampang. Yang bermasalah adalah ketika kita mau protes susah kemana alamatnya.
Jadi sepihak terus, sepihak. Itu kemudian juga seringkali menghina, kamu penipu, kamu dasar, brengsek. Saya bahasa-bahasa itu, saya pernah baca soalnya. Saya pernah baca dari beberapa nasabah yang mengajukan, ya kemana kita harus melaporkannya ini. Kadang-kadang juga yang laginya ganti-ganti. Si A, nomornya ganti lagi, nomornya ganti lagi. Mungkin juga karena sudah diantisipasi ya. Mungkin juga karena sudah diantisipasi. Penghinaan, penipuan, sebenarnya unsur-unsurnya kena. Cuman kemudian alamat nanti yang dilaporkannya siapa? Nah, siapa namanya yang lakukan intimidasi tersebut, itu yang juga. Kadang-kadang juga pelecehan, penghinaannya sudah ke arah pelecehan. Nah, maka kemudian kita ingin memberikan tips kepada kawan-kawan sekalian sebelum melakukan transaksi online. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pastikan pinjaman di perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Kalau tidak, nggak usah lah, nggak usah pinjam-pinjaman. Kalau tidak sangat terpaksa sekali. Kalau sangat terpaksa sekali, maka pastikan pinjam di fintech atau perusahaan online, pinjaman online yang tercatat di OJK. Kan gampang, tinggal dicek saja. Kemudian pastikan itu untuk kebutuhan produktif. Kalaupun pinjam untuk kebutuhan produktif, bukan untuk konsumtif. Ini akhir tahun nih, buat jalan-jalan umpamanya ke Bali, pinjam dulu, jangan. Itu kan bukan untuk produktif, tapi untuk konsumtif, jangan. Kemudian pastikan pinjaman itu maksimal 30% dari gaji atau penghasilan supaya tidak memberatkan. Jangan sampai kemudian lebih besar pasak daripada tiang. Dan sampai seperti itu. Pinjam paling enak, pinjam, mainnya terlilit. Akhirnya terlilit. Kemudian pastikan lunasi cicilan tepat waktu agar terhindar dari denda dan juga agar terhindar dari tagihan yang menyakitkan, agar terhindar dari tagihan yang menyakitkan. Kemudian pastikan tidak pinjam uang di fintech lain untuk membayar pinjol. Jangan sampai gaya lubang tutup lubang. Bu Ayu pinjam untuk menutupi ini, jangan sampai itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja dua-duanya nanti ngejar-ngejar, dikejar. Akhirnya informasi tentang Mbak Ayu tersebar di mana-mana. Yang jelek nanti perusahaan. Loh, ini Mbak Ayu digajinya emang kecil ya sama perusahaan. Wah, itu jelek perusahaan. Kemudian pastikan dulu cek bunga dan denda serta biaya yang lainnya sebelum melakukan pinjaman. Karena biasanya bunganya harian, ternyata tinggi. Akhirnya dalam waktu tertentu bunganya itu sudah berkali lipat beranak, bunga beranak, bercucuk, bercicit lebih besar daripada bunganya. Saya pernah menemukan kawan itu jumlah tagihannya itu sekitar 500 kali lipat dari pinjamannya. Nah, pinjamannya nggak seberapa, tapi kemudian jadi berlipat-lipat. Dan yang 7, pastikan baca dengan teliti kontrak perjanjian termasuk syarat-syarat yang ada dalam pasal-pasal perjanjian tersebut. Jangan umpamanya langsung submit, diisi, jangan sampai seperti itu. Kemudian, ketika kita berhadapan dengan pinjaman online, karena telat bayar dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan adalah kita menunjukkan itikat yang baik untuk membayar tagihan tepat pada waktu. Nah, tunjukkan bahwasanya kita mempunyai itikat yang baik untuk membayar tagihan pada waktunya. Kemudian komunikasi yang baik dengan pihak penyedia layanan pinjol. Sehingga kemudian ketika ada keterlambatan angsuran, kita sudah komunikasi duluan, mohon izin dan lain sebagainya, menyampaikan surat permohonan keterlambatan. Cuman masalahnya kalau kepinjaman online yang ilegal ini yang jadi masalah karena tidak jelas dan mereka tidak mau tahu. Kemudian simpan dengan baik seluruh perjanjian yang telah dibuat secara elektronik. Simpan juga angsuran-angsuran dari awal hingga akhir. Kemudian hadapi dengan baik. Apabila terjadi permasalahan dengan penyedia jasa pinjaman online, jangan menghindar. Karena yang kena imbas, terutama yang pinjaman online yang ilegal, yang kena imbas banyak pihak. Orang-orang yang ada di sekitar kita, perusahaan kita, dan sebagainya. Kemudian kita juga dituntut untuk bertanggung jawab dengan baik jika ada pihak lain yang dirugikan atau merasa terganggu. Jangan kemudian kita lepas lari. Bu Ayu dikejar-kejar, Pak Yandi dikejar-kejar. Mereka tidak tahu apa-apa. Kok kenapa kemudian Pak Yandi dan Bu Ayu yang dikejar-kejar. Kemudian
lapor dengan baik ke aparat penegak hukum jika ada tindakan yang mengandung unsur-unsur dari pidananya. Maka kawan-kawan sekalian, tipnya adalah ketika kita mau melakukan pinjaman online, pastikan pinjaman itu terdaftar di OJK, pastikan pinjamannya untuk kebutuhan produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif, apalagi untuk style, untuk gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai. Pastikan juga uangnya maksimal 30% dari gaji atau dari penghasilan. Pastikan cicilannya tepat waktu dan tidak terhindar, tidak menunggak. Pastikan tidak pinjam uang untuk bayar pinjol, gali lubang tutup lubang. Pastikan juga cek besarnya bunga dan dendanya. Pastikan juga dengan teliti isi kontraknya termasuk syarat-syaratnya. Dan kalau kita sudah berhadapan dengan pihak perusahaan pinjol, maka tunjukkan bahwasanya kita mempunyai itikat baik untuk membayar tagihan tepat pada waktunya. Tunjukkan komunikasi yang baik dengan pihak penyedia sehingga kalau terjadi keterlambatan bisa diantisipasi. Tunjukkan komunikasi dengan baik, simpan dengan baik struktur yang ada, bukti-bukti yang ada, dan hadapi dengan baik apabila terjadi permasalahan, dan tunjukkan bahwasanya kita ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian laporkan jika ada tindakan yang mengandung unsur pidananya. Itu barangkali sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, semoga bermanfaat. Dan Bang Fahrul kalau mau menambahkan, silakan Bang Fahrul. Terima kasih Abah, terima kasih rekan-rekan. Mungkin Bang Fahrul tambahan. Siap, terdengar kah? Bang Fahrul silakan Bang kalau Silakan Pak, terdengar dengan baik. Terdengar kah? Terdengar. Tes, terdengarkah di sana? Sudah Pak, sudah terdengar. Oh iya, ini untuk tambahan saja. Tidak hanya pinjaman online ya, mungkin untuk yang suka berbelanja dengan menggunakan metode pay letter. Belanja dulu, bayarnya belakangan, nanti bisa dicicil. Nah ini juga bisa berlaku juga, dibaca juga dengan teliti semua syarat dan ketentuannya, dan jangan sampai juga telat untuk melakukan pembayaran, begitu. Untuk selanjutnya, silakan dilanjut. Ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dudung dan Pak Fahrul atas pemaparan dan penjelasannya terkait pinjaman online dan akibat hukumnya. Kemudian, sesi selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan peserta sharing session untuk mengajukan pertanyaannya kepada Pak Dudung. Dan nanti untuk pertanyaan terbaik akan dipilih satu orang oleh Pak Dudung, akan mendapatkan saldo GoPay senilai Rp50.000. Oke, baik. Untuk pertanyaannya ya, kita mulai sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, raise hand, dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mas Nandung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yayu Nobita atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Pak Dudung dan Pak Rahman ya yang tadi menyampaikan pencerahannya ya, ilmu-ilmunya terkait pinjaman online fintech. Sangat membuka wawasan kita. Nah, ini sedikit saya ingin menanyakan Pak, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Nandung dari staf unit STIE Mitra Jogja. Tadi begitu banyak disampaikan terkait pinjaman online di mana pada awalnya terunsur pada unsur perdata gitu Pak ya. Namun di sini saya menggarisbawahi Pak, terkadang kan kita nggak tahu namanya orang pinjam itu kan kadang mungkin antara dia asal-asalan aja untuk konsumtif atau memang benar-benar sama sekali baru nggak punya, pada akhirnya kepepet pinjam di pinjaman tersebut. Nah, terkait kolek atau penagihan itu kan memang yang saya tahu, terutama yang saya amati di Jogja Pak, baik itu fintech maupun yang offline, ada salah satu atau dua finance juga yang offline, itu kan memang kadang menggunakan pihak ketiga yang kadang broadcast ancaman ataupun mungkin kalau misalnya wujudnya pinjamannya barang atau motor atau apa gitu kadang dicegat di jalan gitu. Nah,
apakah itu sudah bisa diunsurkan pidana, Pak, bagi yang mengkolek tersebut gitu. Dan itu laporannya sebagai laporan apa gitu. Kalau misalnya lapor ke pihak yang berwajib, apakah laporan ancaman atau laporan pencemaran nama baik atau apa gitu. Itu yang pertama, sebagai orang yang mungkin merasa terganggu, mungkin pengen bayar tapi belum ada sehingga dia mungkin telat setengah bulan atau 1 bulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi disampaikan 2 pertanyaan aja, Pak. Untuk yang kedua disampaikan sering ini mengkolek data dari kontaknya yang bersangkutan. Nah, pernah juga, Pak, saya ada teman waktu dulu, teman kuliah, kebetulan juga masih ada kontaknya, tiba-tiba juga di WA gitu. Ini atas nama ini pinjam nggak balik-balikin gitu. Nah, kita sebagai orang yang person yang ada di dalam kontaknya tersebut, kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu kaitannya tuh. Nah, apa ini, Pak? Apa dalam artian adakah aturan yang melindungi data kontak kita gitu, data kontak seseorang yang masuknya pihak lain atau memanfaatkan data itu gitu, sehingga kalaupun nanti kita melapor itu misalnya terganggu, itu juga apa laporannya, karena kan kadang kita ditelepon nih atas nama ini kamu temennya ini ya gini, oh saya nggak tahu apa-apa, Pak, nggak tahu apa Mbak gitu kan. Waktu itu kita mengajukan keberatan, tapi pada akhirnya oh ya udah kalau nggak tahu gini gitu kan. Tapi selang waktu ditelepon lagi ganti nomor lagi, telepon lagi ganti nomor lagi. Nah kadang kan terpaksa, kadang kita yang harus ngalah ganti nomor gitu. Nah itu mungkin bagaimana, Pak, itu untuk pendapatnya atau untuk solusinya bagi pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nandung. Pak Dudung mau langsung dijawab atau dikolek dulu? Kumpulkan aja 3, Mbak. Gimana, Pak? Halo, dikumpulkan 3 aja, Mbak ya? 3 pertanyaan ya, Pak ya? Ya, betul. Betul, Pak. Oke, baik. Pertanyaan. Ya, baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, silahkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya nih, Mbak. Waduh, Pak Arif yang bertanya. Nanti Pak Arif nggak dapat hadiah. Iya nih. Kan Pak Arif yang memberikan hadiahnya yang Mbak Pita ya? Ini beneran mau beli minyak kayaknya nih, Pak. Tadi ada yang angkat tangan. Iya. Kalau diizinkan. Ya, Pak Arif, silakan. Ya, Nggak dapat hadiah, hadiahnya kan dari Pak Arif. Abah, punten, Bah. Apa namanya? Saya sambil di jalan ini, Bah. Jadi videonya tidak dimunculkan. Mbak Pita, mohon maaf ya, videonya nggak dimunculin. Gini. Oh iya, Pak, nggak apa-apa. Apa namanya? Tadi yang terkait dengan pasal 1320 KUH Perdata, ada ayat 1 sampai 4 yang kemudian kalau misalkan tidak sesuai dengan satu dua itu syarat subjektif, dan 3 dan 4 adalah syarat objektif. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan syarat objektif, maka kemudian perjanjian batal demi hukum, kan begitu. Nah, dalam hal ini ada 2 ayat, yaitu di ayat 3 dan ayat 4, di mana ayat 3 itu terkait dengan di ayat 4 ya, kalau nggak salah, itu terkait dengan satu hal yang halal gitu ya. Nah, bicara yang halal ini keterkaitannya tentu dengan masalah bunga. Ini terjadi di salah satu teman saya nih, Mbak, gitu. Rekan saya ini terjebak akhirnya ke pinjaman online.
gitu ya, sehingga kemudian malah menjadi memberatkan gitu. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi performa dan juga kinerja yang bersangkutan gitu di tempat kerjanya tentunya. Nah, saya melihatnya kok kasihan sekali setelah saya tanya ternyata memang besar, ternyata persentase bunga yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah, kaitannya dengan perundang-undangan yang tadi tentang ayat 3 dan 4 di KUH Perdata, ini kan di syariat kita, di syariat Islam itu kan juga diatur mengenai bunga pinjaman, di mana kalau ada tambahan daripada bunga, artinya misalkan ada keterlambatan, terus kemudian nanti ada tambahan biaya baru, maka kemudian itu disebut sebagai riba gitu ya. Kalau tidak salah itu riba nasiah gitu istilahnya. Nah, dalam hal riba nasiah ini tentu kan dinyatakan haram oleh MUI yang tertuang di dalam fatwa MUI, tahunnya saya lupa, saya sempat baca juga beberapa waktu yang lalu. Nah, artinya kalau misalkan MUI menyatakan bahwa ini haram, terus kemudian di satu sisi ketentuan dari ayat 3 dan ayat 4 pasal 1320 menyatakan syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka apa yang harus dilakukan nih? Karena sebetulnya dari kesepakatan yang sudah dibuat tadi antara peminjam dengan si yang meminjamkan itu batal demi hukum. Nah, apakah ini kemudian si peminjam ini atau teman saya ini kemudian mengabaikan, atau konsep batal demi hukumnya harus seperti apa? Apakah diajukan ke pengadilan, terus pengadilan yang kemudian memutuskan batal demi hukum, atau bagaimana? Ini lokasi dari tempat dari peminjam ini agak sulit kita dapat, sehingga imbasnya adalah seluruh rekan kerjanya, keluarganya itu diteror oleh si peminjam tadi, oleh si yang meminjamkan tadi gitu. Ini kan juga di sosial kita jadi terganggu jadinya. Nah, kurang lebih itu pertanyaannya dalam konsep di KUH Perdata syarat objek. Baik, sudah Pak Arif ya? Arif? Baik. Mbak Vita? Sudah, Mbak. Satu lagi atau langsung jawab aja? Mungkin ya langsung jawab dulu kali Pak ya. Atau mau Aditya Nandung dulu atau mau Pak Arif Wibowo dulu Pak? Halo Mbak Vita. Ya, halo. Mau langsung jawab aja Pak ya? Halo, Pak Dudung. Halo juga. Taruh aja. Kedengeran nggak suara? Kedengeran nggak suara? Ya. Pak Dudung. Nge-freeze, Mbak. Mungkin bisa satu lagi kali, biar 3. Iya, mungkin sambil menunggu Pak Dudung lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Halo, selamat siang Mbak Pita. Ya, Mas Soleh, silahkan. Ya. Share-nya mana, Pak? Bisa. Iya. Ya. Silakan. Halo. Ya, halo. Oh ya betul. Iya Mbak Pita, saya mau nanya. Mana? Pak Dudungnya apa nunggu Pak Dudung dulu? Langsung aja ya. Nanti aku catat deh. Silakan Mas Soleh. Ya. Tadi. Halo. Ya. Ya, silakan Mas. Tadi terkait pinjaman online ya.
dalam apa istilahnya banyak sekali teror terhadap si peminjam bagi yang minjam di yang ilegal. Tentu pasti ada hukumnya ya. Nah, saya mau menanyakan terkait nasib si peminjam online itu apakah dilindungi oleh hukum ya, terlepas pastinya kan itu karena kan ada ancaman, ada dan lain-lain lah gitu. Jadi sehingga sedikit mengganggu kegiatan si peminjam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah ada undang-undangnya dalam melindungi si peminjam itu? Itu Mbak Pita, pertanyaan saya ya. Dilindungi nggak oleh undang-undang yang si peminjamnya? Peminjam dilindungi oleh undang-undang begitu ya Mas Oleh ya? Ya, dilindungi tidak si peminjamnya oleh undang-undang. Untuk minimal masa belajar. Oke, Pak Dudung sudah gabung lagi? Ya, sambil mengisi waktu, sambil menunggu Abah, izin gak apa-apa ya jika saya yang jawab ya dari tim legal juga untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Oh iya, baik, silakan Pak Fahrul. Abahnya hadir. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang mungkin yang pertama saya jawab dari pertanyaan Pak Arif ya tentang cara saya izin. Memang ada 3 ya, ada 4 ya. Pakat cakap, suatu hal dan sebab yang halal. Nah, terkait pembatalan perjanjian, walaupun di klausula dalam perjanjian sudah disebutkan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata, di mana kebatalan tersebut harus diajukan lewat pengadilan. Nah, tapi fakta di lapangan memang untuk mengajukan pembatalan suatu perjanjian memang harus lewat pengadilan. Nah, di sini pengadilan kita kan ada dualisme ya, ada peradilan umum, di mana pengadilan negeri dan peradilan agama, di mana kompetensinya juga untuk kewenangan mengadili dan menangani perkara juga berbeda-beda. Untuk pengadilan agama itu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara di bidang hukum Islam dan transaksi syariah. Apabila pinjolnya ada pinjol syariah, maka kompetensinya nanti ke pengadilan agama. Bukan pinjol aja sih, untuk transaksi perjanjian dengan akad syariah, maka untuk mengajukan pembatalan perjanjiannya itu melalui pengadilan agama. Jika tidak syariah konvensional, maka pengajuannya tetap melalui pengadilan negeri untuk pembatalannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya serahkan ke Abah. Baik Pak Dudung, silahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi yang Pak Arif Wibowo sudah dijawab oleh Pak Fahrul ya. Baik. Mohon maaf tadi agak kendala sedikit ya, jadi jaringan internetnya. Saya pikir di sana jaringan yang ini dari sini. Baik, iya, Pak. Untuk Pak Nandung tadi ya, jika kemudian ya, Pak Nandung jawabnya, Pak Nandung memberikan pertanyaan, dijawab sama Pak Dudung ya. Iya. Jadi Pak Nandung yang memberikan pertanyaan, yang menjawabnya Pak Dudung. Ya. Jadi untuk Pak Nandung, pihak-pihak ketiga itu memang seringkali berbuat kasar dalam melakukan penagihan, termasuk melakukan pencegatan untuk kendaraan-kendaraan yang melakukan tunggakan. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai niat jelek, sehingga tidak ada kepastian hukum dan kemudian akan terjadi kerawanan sosial. Orang di tengah jalan, umpamanya Bu Ayu lagi bawa mobil, tiba-tiba dirampok oleh orang, menyebutkan bahwasanya Bu Ayu belum bayar umpamanya, maka tidak akan ada yang nolong. Tidak akan ada yang nolong, Pak, kalau dengan demikian. Sehingga beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam salah satu putusannya, itu tidak boleh debt collector
bahwasanya debt collector itu tidak boleh ngambil unit di tengah jalan. Dan kalau ada orang yang ngambil unit di tengah jalan, itu bisa dilaporkan ke polisi sebagai selaku pelaku begal. Karena apa? Pengambilan unit di tengah jalan itu harus dengan putusan fidusia. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan tidak diperbolehkan debt collector ngambil unit di tengah jalan dan boleh dilaporkan sebagai sebuah upaya pembegalan. Demikian halnya juga ancaman. Kalau umpamanya dilakukan lewat media internet, maka bisa kena undang-undang ITE. Itu jika debt collectornya jelas alamatnya itu bisa dilaporkan. Dan kemudian ada kata-kata yang jelas ingin menyakiti. Umpamanya, awas kalau tidak bayar kamu bunuh, saya akan bunuh. Kalau ketemu, saya akan pukuli kamu. Ada kata-kata yang jelas dalam kata-katanya, saya akan bunuh. Tapi kalau ketemu saya akan selesaikan, itu tidak bisa. Karena saya pernah melaporkan tentang hal tersebut, jadi kata polisi harus jelas kata-katanya. Ada kata-kata untuk menganiaya, ada kata membunuh, itu bisa dilakukan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Nandung, bagaimana jika ada orang tanpa sepengetahuan kita, kemudian melakukan pinjaman online dan nomor-nomor disedot diizinkan, sehingga ada nomor kita, ada nomor Pak Arif, ada nomor Bu Ayu, yang kemudian saat dia tidak bisa membayar, kita yang diteror. Maka yang pertama abaikan. Yang keduanya bisa juga dilakukan dengan upaya hukum, yaitu apa? Kita bisa memberikan somasi kepada orang yang memberikan orang yang tersebut, karena sudah jelas itu kan kawan kita, berikan somasi, karena kalau tidak lewat dia tidak mungkin nomor kita diberikan. Kalau tidak lewat dia nggak mungkin kita akan mendapatkan teror. Maka kita akan berikan somasi 3 kali. Setelah itu bisa dilakukan dengan gugatan perdata perbuatan melawan. Kenapa? Karena unsur-unsurnya sudah kena. Yang pertama adalah merugikan, artinya ada hak-hak orang yang kemudian dirampas, hak tenang dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dirugikan secara materi. Kemudian juga dia melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara memberikan nomor tanpa izin. Kemudian melanggar kesusilaan. Ada nilai-nilai susila yang kemudian dilanggar sehingga kita merasa dihina, direcehkan, kemudian juga terganggu waktu dan sebagainya. Kemudian juga ada kewajiban yang dia harusnya lakukan itu tidak dilakukan, yaitu menjaga nama kita karena tidak mendapatkan izin. Maka kita bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada yang bersangkutan. Tergugat satunya dia, tergugat duanya adalah orang yang melakukan teror. Kita bisa meminta ganti rugi tenang, ganti rugi kenyamanan dan lain sebagainya. Cuman memang prosesnya agak lama. Tapi kalau dilihat dari segi unsur, ini unsurnya sudah kena, yaitu unsur perbuatan melawan hukum, dan itu bisa diajukan di pengadilan atau minimal disomasi aja orangnya, orang yang memberikan nomor itu. Itu barangkali Pak Nandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga, Pak, saya wakilkan dari Mas Solehudin. Tadi sempat bertanya, apakah ada undang-undang yang melindungi si peminjam karena kan mendapatkan banyak teror tadi ya? Apakah ada undang-undang yang melindungi si peminjam tadi, Pak? Baik, karena kan itu sudah mendapat gangguan seperti itu. Si peminjam tersebut itu kan kalau umpamanya jelas, itu kan ada undang-undang ITE, Bu. Ada undang-undang ITE yang melindungi dia. Kalau umpamanya ada ancaman, ada pasal tentang ancaman, ada pasal tentang penghinaan, ada pasal tentang pelecehan yang tadi sudah saya jelaskan. Terkait tadi, Pak, ada satu pertanyaan yang luput bahwa bagaimana ini bisa dibatalkan atau tidak gitu. Saya tadi agak menggelitik, saya menambahkan ya, Bu ya. Sedikit saya menambahkan. Ya, baik, Pak. Bu, ini kan sudah harus batal demi hukum. Karena apa? Tidak halal gitu ya. Tidak halal. Pertanyaannya adalah
dia tahu tidak halal itu saat sekarang atau ketika mau pinjam sudah tahu atau itu tidak halal gitu. Itu pertanyaannya. Jangan sampai hanya bikin alasan saja untuk tidak membayar. Ini kan tidak halal loh. Kemarin ketika pinjam tahu nggak ini tidak halal? Kayak orang gini, saya mabuk-mabukan itu kan saya tidak tahu, gitu kan? Sehingga tidak bisa dihukumi dong. Nah, dia tahu minuman keras itu tidak diperbolehkannya sekarang setelah minum atau kemarin sebelum minum gitu. Kalau sebelum diminum dia sudah tahu bahwasanya Pak, minuman keras itu tidak boleh dikonsumsi, tapi dia tetap mengkonsumsi. Kemudian sekarang ketika berhadapan dengan hukum dia berdalih, nah itu kan jadi lucu gitu Mbak. Halo Mbak Pita. Mbak Pita. Ya Pak. Udah selesai. Bu Ayu senyum terus, Bu Ayu senyumnya renyah, kayaknya Bu Ayu habis makan es buah, minum es buah. Jadi senyumnya menyegarkan. Alhamdulillah, Pak. Senyumnya menyegarkan, Bu Ayu. Oh, alhamdulillah. Masih ada penanya satu lagi, Pak? Boleh satu lagi, Bu? Satu lagi boleh? Saya, Bu. Gantian, Bu. Satu lagi aja, Bu. Penting, Bu. Oh, oke. Mbak Pita, monggo Mbak Pita. Mas Rosada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rosada. Saya dari unit Universitas Insan Cendekia Mandiri di Bandung. Yang saya mau tanyakan ke Abah ya, Abah. Saya pernah baca di Twitter itu ketika satu cara lah, dia SH juga membuat di Twitter itu, jadi ketika kantor itu legal, itu kita bisa untuk bayar pokoknya saja gitu, jadi nggak sama dendanya. Waktu itu pernah kejadian, Mbah, dari saudara jauh saya tuh kena pinjol. Dia awalnya minjem 1 juta, yang tadi gali lubang ke lubang, nutupin sampai dia kena itu 90 juta. Nah, orang tuanya di kampung jual sawah segala macam gitu di Banten itu, Mbah. Nah, orang tuanya itu ngadu ke orang tua saya ditelepon lah kayak gitu. Nah, saya bilang udah bawa langsung aja ke kantor polisi, minta diselesaikan di polisi aja. Saya bilang itu ajak ketemu kayak gitu. Nah itu benar apa tidak, Bah, terkait itu yang dibuat di saya lupa namanya, sarjana hukum siapa ya, saya lupa, di Twitter tuh ada yang buat tweet kayak gitu. Jadi kita bisa bayar pokoknya saja ketika kantornya itu ilegal kayak gitu. Nah yang kedua, saya juga pernah dapat WA dari mahasiswa itu. Mahasiswa itu kena pinjol lah gitu. Nah, saya kena WA itu. Nah, saya saya ngerasa nggak nyaman. Saya lontarkan diajak ketemuan gitu lah. Nah, responnya itu sih nggak ada yang mau sih gitu lah. Nah, itu kalau kita balas lagi dengan kata-kata kasar itu gimana itu, Bah, menurut pandangan Abah? Makasih. Baik, Mbak Pita. Ya Pak Dudung, silakan Pak, mau langsung dijawab. Langsung ya. Baik, terima kasih Kang Agus Rosada di Insan Cendekia. Yang pertama untuk hal tersebut, lihat dulu perjanjiannya. Kalau ternyata perjanjiannya itu menyalahi aturan, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum, gitu ya. Sehingga ketika kita melaporkan ke polisi atau melaporkan ke membuat gugatan pembatalan ke pengadilan, kita bisa sampaikan bahwasanya ini perjanjiannya harus batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Umpamanya bunganya terlalu besar, terlalu membelit, itu kan ada dalam undang-undang perbankan, ya. Jadi kita lihat dulu. Sehingga kalau kita mau melaporkan itu ada landasannya
Kita lihat dulu perjanjiannya. Kemudian terkait dengan orang yang melakukan penagihan terhadap kita, tapi kita tidak tahu apa-apa. Dia berkata-kata yang kasar. Kita boleh membalasnya, tapi jangan sampai kemudian kita jadi yang kena hukum, Kang Agus. Contohnya, dia ngancam ke kita, gitu ya. Dia ngancam ke kita. Kita balik lagi. Ya udah, kamu saya bunuh kamu kalau ketemu. Gitu. Ada kata-kata bunuh itu, gitu ya. Ada kata-kata bunuh itu. Itu bisa kena kitanya. Karena apa? Ada kata-kata bunuh itu. Saya yakin ya, mereka itu kan sudah sudah disiapkan. Ini kata-kata yang diperbolehkan, ini kata-kata yang tidak. Mereka lebih tahu. Nah, maksud saya jangan sampai Kang Agus justru yang terjebak. Jangan terjebak. Iya, kamu saya pukuli, saya sikat kamu, saya bunuh kamu kalau saya ketemu. Ayo, di mana kamu? Corak siap lain. Seperti itu. Nah, jangan sampai Kang Agus justru yang terjebak dan kata-kata itu. Boleh aja kita layani kalau Kang Agusnya mau. Tapi lama-lama juga kita akan bosan Kang Agus. Kenapa? Karena mereka akan ganti-ganti orang. Ganti-ganti orang. Hari ini si A, besoknya lagi si B, besoknya lagi si C. Malas kitanya. Malas kitanya. Seringkali seperti itu. Baik, demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab di sesi hari ini. Kemudian Pak Dudung silakan memilih satu pertanyaan yang terbaik, Pak, untuk kita berikan saldo GoPay senilai Rp50.000. Apakah Mas Aditya Nandung, Pak Arfi Bowo, atau Mas Solehudin, atau Mas Agus Rosada? Semuanya bagus-bagus ini, Mbak Pita. Bagus. Mas Agus ya. Oh ya, Mas Agus Rosada ya Pak ya. Tadi kan sudah janji dengan saya dibagi dua katanya hadiahnya. Oh, sudah WA ya Pak? Ya Pak. Enggak. Habis lempang meluncur Pak. Baik, semoga penuh berkah semuanya. Amin. Selamat ya Mas Agus. Kemudian saya akan memberi info juga untuk pemenang ya, yang di awal tadi, kesiapan di awal, yang chat pertama kali dan tepat ya, yaitu Mas Bahrul Ulum dari kampus Megopark Tulang Bawang ya, Lampung. Selamat Mas Bahrul. Selamat Mas Bahrul. Oke, jadi dua pemenang untuk hari ini, yaitu Mas Agus Rosada dan Mas Bahrul Ulum. Dan saat ini sudah mau jam 12 siang ya teman-teman. Saatnya kita untuk mengakhiri acara sharing session pada hari ini. Mbak Pita, sedikit Mbak Pita. Iya Pak. Ya silakan Pak. Mohon Pak Nandung, Pak Solehudin, sama Pak Agus Rosada dikirim alamatnya ke saya, termasuk Mbak Pita, dikirim alamatnya ke saya. Pak. Nanti akan ada cindramata dari saya. Pak Arfi Bowo Pak nanyain tadi minta alamat. Terlalu banyak dia. Turun Abah. Jadi Pak Nandung, saya padahal nggak nanya loh tadi Mbak Pita. Saya wakilnya Aduh ya Allah. Saya akan berikan cindramata. Alamatnya aja sama nomor telepon. Kirim aja ke WA saya ya. Oke, baik Pak. Mbak Pita, kalau saya dapat dikomplain banyak orang nih. Oh iya. Nanti Bu Ayu juga komplain bikin pertanyaan. Pertanyaannya, Pak Dudung gimana alamatnya? Gitu. Yang lain menggugat ini. Baik. Baik Pak Dudung, terima kasih ya. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dudung Abdul SH, narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya atas ilmu. Sama-sama Pak, berkah selalu Mbak Pita. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat ya untuk kami semua. Amin. Kemudian terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu karyawan Gilan Group yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara sharing session pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari acara hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin. Saya mohon izin undur diri dari sharing session ini. Mohon maaf apabila ada kata saya atau perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi bisa menghubungi nomor mana, Mbak? Hari semuanya semoga penuh berkah. Baik Pak, nanti lewat Bu Yayu. Ya, terima kasih ya semua.